Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Ayo Camping. Di video ini kami mau camping lagi ke Bandung, Jawa Barat. Dan kemarin kita berangkatnya malam karena memang ada acara dulu di Jakarta. Jadi kita baru berangkatnya setelah maghrib. Dan ini perjalanannya sama dengan perjalanan ke arah Ciwidey. Ya, kita lewat tol Soreang, setelah itu kita lewat Ciwidey, baru setelah itu kita ke arah Ranca Bali dan Ranca Upas. Nanti kita lihat jalannya seperti apa. Dan ini perdana berangkat ke tempat camping. Ini kita mau jalannya maghrib ya, atau malam ya. Jadi sampai di sana ini sekitar jam 9 malam di daerah Ciwidey. Dan ini pengalaman baru karena baru kali ini berangkatnya malam. Dan saat makan malam kita berhenti di kota Ciwidey. Ini di alun-alun kota Ciwideynya. Nah, di depan ini banyak yang jualan makanan. Mau ada ayam goreng ya, mau bakso, mau mie ayam, mau roti bakar, semuanya ada di sini. Selain itu juga harganya murah-murah. Jadi nggak usah takut ya untuk jajan di daerah alun-alun Ciwidey ini. Jadi karena lengkap pilihannya ya, makanannya juga murah, jadi recommended banget. Dan ini setelah selesai makan kita langsung berangkat lagi ke arah Ranca Upas atau Ranca Bali ya. Nah, ini dia nih yang dagang banyak banget kan di depan alun-alun ini ya. Nah, kita lanjut perjalanan lagi. Dan ini malam-malam sepi banget. Dan ini juga agak-agak horor ya kemarin ya, karena ini perjalanan ke tempat camping dari Ranca Bali itu masih lumayan jauh ya, masih 1 jam setengahan ya. Ditambah lagi ini perdana jalan malam ya, karena biasanya kita berangkat pagi atau siang. Nah, ini sampai sini sudah jam 9 malam. Dan di sini kalau kita sudah mendekati pertigaan kawasan perkebunan IPDC, kita belok ke kanan ya. Nah, ini karena gelap jadi nggak kelihatan ya. Nah, patokannya ini dia, kawasan perkebunan IPDC. Kita masuk ke kanan, kita ikuti saja jalanannya. Dan ini benar-benar sepi ya, karena memang di luar itu dingin banget. Jadi orang itu mungkin pada di dalam rumah semua ya. Dan untuk perjalanan ke sini kita ngikutin Google Map ya kemarin. Dan jalanannya ada yang mulus, tapi ketika mau mendekati tempat area camping ini jalanannya agak rusak. Dan ini hati-hati, cuma cukup satu lajur aja, satu jalur aja ya. Jadi satu kendaraan. Kalau papasan dengan kendaraan lain kita harus ngalah salah satu.
Nah ini kita sudah mau sampai ya, ini ada patokannya, ada pelangnya untuk arah yang kita tuju kemana. Nah ini jalannya seperti ini, jadi agak-agak horor ya, nggak ada rumah, nggak ada apa. Ini semua dikelilingin sama kebun teh semua, jadi nggak ada apa-apa di sini ya. Dan di ujung baru nanti kita ketemu sama perumahan atau pemukiman masyarakat. Dan setelah kurang lebih berjalan 1 jam ya dari tadi yang pintu masuk perkebunan teh, ini akhirnya kita sampai juga di pemukiman. Nah ini tandanya kita sebentar lagi mau sampai nih ya, kita mau sampai di tempat yang kita tuju. Dan ini nama kampungnya adalah Kampung Ciparai. Nanti kita sebentar lagi akan sampai, kurang lebih sekitar 5 menitan lagi. Dan setelah 5 menit yang penuh perjuangan, akhirnya kita sampai juga di tempat yang kita tuju nih ya. Kita lagi ngehubungin penjaganya karena kita ternyata nggak kebagian tempat camping, tapi malah dapet homestay ya. Nggak apa-apa sih, memang kita juga nggak berekspektasi dapat tempat camping di sana, tapi untungnya masih ada homestay yang bisa kita tinggalin. Dan ini lokasinya dekat kok dengan tempat yang kita tuju ya. Ini cuma 11 belahan, yang kanan ini kampung, tempat kirinya itu adalah tempat camping. Dan besok baru kita lihat review tempatnya seperti apa ya, karena ini kita nyampe di sini ini sekitar jam 11 malam ya, 11 malam. Karena sudah malam ya, kita langsung ke tempat penginapan homestay yang kita tuju, dan kita dapat paling ujung di belakang ya, paling atas. Tapi itu nggak rugi sih karena view-nya juga bagus dari sana. Cuma memang jalannya agak sedikit jalan aja sih ya, dan itu nggak jauh kok, paling cuma 100 meter dari tempat parkir. Nah kita paling ujung, setelah parkir kita baru jalan kaki ya. Jadi kita sebenarnya mau ke sini itu karena kita mau camping di Nyampai, tapi videonya setelah ini ya. Karena kalau kita berangkat Sabtu itu pasti macet. Jadi kita putuskan malam itu berangkat setelah ada acara keluarga di daerah Jakarta. Jadi karena menghindari macet di hari Sabtu ya, daerah Ciwidey itu macetnya parah banget walaupun kita berangkat pagi. Akhirnya kita putuskan tetap berangkat malam itu juga, walaupun sampai sana juga malam. Dan untungnya di Jamuju ini ada homestay, jadi kita bisa nginap di sana walaupun suasananya perdesaan dan kita nggak camping ya. Karena kalau di Jamuju ini dia tempat campingnya itu terbatas, dia cuma beberapa aja, ada cuma 4 blok kalau nggak salah, dan bloknya itu nggak banyak. Nah ini homestay yang kita tuju, Jamuju Homestay Kopi dan Camp ya. Jadi ini pesannya baru dadakan banget ya, dan untungnya masih ada, kita bagian barulah kita pesan ini, langsung kita minta, dan berangkatnya kita ke malam. Karena sebelumnya kita cuma pengen ke Nyampai, tapi tanggung kalau ke Nyampai doang. Jadi sekalian aja kita nginep di sana 2 hari, dan kita pengen tahu Jamuju ya. Sayangnya nggak kebagian tempat camping, tapi untuk homestaynya lumayan, harganya cuma 330.000, itu maksimal 8 orang. Dan untuk kesini ya, ke homestay ini jangan dadakan ya kalau bisa ya, karena Gak bakalan kebagian tempat. nanti takutnya nggak kebagian tempat. Jadi lebih baik kakak pesan jauh-jauh hari untuk homestaynya ini ya. Nah ini kita ke bagian paling belakang dari homestaynya, rumah yang paling belakang. Dan perkampungan di sini nggak semuanya itu disewakan untuk homestay ya. Nah ini ada kamar mandinya juga proper, walaupun ini kamar mandi model kampung jadul ya, tapi masih bagus lah. Cuma nih saran saya untuk homestay ini lebih baik dibersihkan bawah kolongnya, karena kemarin waktu Kami tidur, di bawah itu di tikar itu kecoaknya keluar semua, nggak tahu dari mana ya, karena ini kan rumah kayu dan bawahnya juga masih kayu, jadi banyak kecoaknya yang naik ke atas. Nah yang untuk geli sama kecoak atau takut sama kecoak, jangan lupa untuk membawa pembunuh serangga atau semprotan serangga ya, karena itu untuk nyemprot bawah kolongnya biar nggak pada naik itu kecoaknya ya, karena memang kecoaknya malam-malam banyak banget yang naik ke atas. Nah yang geli itu ya ayah nggak sarankan untuk nginep di homestay ini, karena pasti banyak banget kecoaknya yang naik dari bawah ke atas, dan itu kecoaknya gede-gede ya, dan dia nggak takut sama orang. Nah ini kamarnya yang satu di depan, kita tidur di ruang tamu ini. Nah yang kamar satunya lagi ada di sini nih, jadi kita dapat 2 bed ya, bed yang satu di luar yang besar, yang satu lagi di dalam kamar ya. Kapasitas untuk di dalam kamar ini 2 orang, yang di luar itu 3 orang, tapi sebenarnya bisa sampai maksimal 8 orang ya. Karena kemarin kita mau camping, kita bawa bed sendiri tambahan yang kasur angin, jadi kita bisa bawa ya, kita bisa taruh di situ. Jadi untuk kakak yang mungkin agak banyak orangnya ya, lebih baik bawa kasur angin sendiri, jadi bisa dipakai di tempat ini ya. Nah ini yang pemilik rumahnya, ini kamarnya ini nggak boleh dimasukin karena yang punya rumah tinggal di situ ya. Jadi itu nggak boleh dimasukin sama tamu, yang boleh dimasukin hanya kamar di depan ini, ruang tamu, kamar mandi dan dapur.
Dan yang bikin ayah takjub ya, di sini itu sudah ada wifi dan TV-nya juga sudah smart TV, bisa nonton Netflix, YouTube dan lain-lain. Ini kemarin kita coba, TV-nya nggak besar, cuma 29 atau ya 29-30 inch lah ya, dan itu bisa nonton Netflix dan YouTube. Dan selamat pagi, inilah pemandangan dari depan homestay kita ya. Nah ini homestaynya di saat pagi ya, tuh pagi-pagi ini kita kesiangan bangunnya karena malamnya dingin banget. Itu bener-bener dingin ya, kurang lebih sampai 8 atau 9 derajat itu ya kalau di luar. Kalau di dalam itu sekitar 11 atau 12 derajat Celcius karena itu bener-bener dingin. Kita pakai selimut itu masih kedinginan ya di daerah ini, tuh bisa dilihat tuh. Itu atap genteng sampai ngeluarin asap ya, karena dingin banget ya, semalam itu dingin banget ya, apalagi menjelang subuh, waduh dingin banget. Dan ini pagi-paginya ini pemandangan di depan kita adalah pohon jamuju. Jadi jamuju itu adalah nama pohon sejenis cemara ya, yang ada di daerah ini dan cuma bisa tumbuh di sekitar daerah ini, makanya ini namanya jamuju. Dan kenapa rata-rata rumah di daerah sini tuh kayu atau dari bambu? Karena kemarin ayah Sabila tanya kalau dari tembok itu dinginnya lebih dingin lagi, karena tembok itu kan dingin banget ya, beda dengan kayu. Jadi kalau kayu itu katanya lebih hangat daripada dinding tembok, karena kalau kita nginjek semen aja lantainya itu dingin banget. Dan ini view di depan kita, matahari terbit persis di depan homestay kita, jadi bener-bener bagus banget nih tuh ya. Itu sekelilingnya adalah pohon jamuju ya, pohon khas daerah sini sejenis cemara, dan sebelah kanan itu adalah kebun teh. Nanti kita mau lihat ke sana ya, mau lihat kebun tehnya dan tempat campingnya seperti apa. Jadi ini lengkap banget nih jamuju nih. Dia ada wisata camping, wisata untuk homestay juga, rumah, wisata kebun teh, sungai, jadi semuanya dapat di sini nih. Nah di depan homestay kita ini ada semacam tempat duduk-duduk ya, atau santai, jadi semacam kayak balai-balai yang bisa kita pakai buat duduk-duduk ya. Nah ini dalam rumahnya seperti ini saat pada keluar semua nih kemarin, pada jalan kita videokan. Jadi seperti inilah saat siang atau saat paginya ya. Kita bisa masak juga di sini ya, mau bawa masakan dari sini juga bisa, bumbu masakan, mau masak apa juga bisa karena sudah disediakan alat-alat masak dan kompornya juga. Dan ini airnya bener-bener dingin. Ayah Sabila itu kayak mandi pakai air es saking dinginnya ya. Kurang lebih sama di Rengganis lah dinginnya itu. Dan sekarang saatnya kita jalan, kita mau lihat sekeliling kampung dan lihat tempat camping yang ada di sekitar Jamuju ini. Jadi ada apa aja kita lihat ya. Nah ini kita lihat sekeliling kampungnya dulu nih, jalan ke tempat homestay kita. Jadi ini perkampungan sebenarnya ya, masyarakat di sini biasanya adalah pengrajin kopi atau penanam kopi. Jadi yang dijual di sini adalah kopi Jamuju. Ya selain kopi juga ada teh. Tapi untuk teh kampungnya tadi ada di depan ya. Sedangkan untuk di sini adalah kopi. Jadi Jamuju itu penghasilnya kopi-kopian. Jadi kalau kakak ke sini di homestay pasti ditawarin sama warga itu kopi Jamuju.
Itu ada yang luwak dan ada yang robusta. Ya, nah ini kita jalan ke depan ke tempat parkir. Ya, jalannya seperti ini, arah menuju tempat parkir. Nah, itu kalau arah ke homestay jalannya seperti ini. Ya, agak nanjak sedikit tapi nggak jauh ya. Ya, dan di depan kita ini nanti sebelah kiri yang ada kolamnya, rumahnya itu adalah rumahnya kepala dusun ya, bukan yang di sebelah kanan, kalau itu musola. Tapi nanti yang di sebelah kiri ini. Nah, ini ada kolam ikan. Ya, kolam ikannya banyak ikannya. Ini ada ikan dewa juga, ikan mujair, ikan nila, ya ikan mas. Nah, di sebelah kirinya itu adalah rumah kepala dusunnya. Ya, jadi kepala dusun ini adalah yang mengelola Jamuju ini. Jadi dikelola oleh masyarakat sekitar. Sedangkan kalau nyampe katanya dikelola oleh perseorangan. Jadi beda ya. Dan yang bikin Ayah Sabila takjub adalah di Jamuju ini yang punya homestay baik banget, ramah banget orangnya. Dan itu sudah menyediakan wifi, TV. Jadi benar-benar nyaman kita di situ. Ya, di sini juga ada warung. Nah, ini mobil kita yang kita parkir di sini semalam. Di depan ini ada balai-balai yang besar untuk warga duduk-duduk atau mungkin wisatawan duduk. Nah, yang di depan itu yang rumah ada bendera-benderanya itu adalah rumah kepala dusunnya yang mengelola Jamuju ini. Ya, jadi Jamuju ini dikelola oleh masyarakat sekitar untuk wisata gitu ya. Nah, kalau ke depan itu adalah ke tempat campingnya. Nanti kita ke sana ya, tapi kita mau lihat sekeliling kampung ini dulu seperti apa. Nah, ini adalah musolanya atau masjid ya, ini lumayan besar masjidnya. Nah, ini perkampungannya di sini ya. Nah, perkampungannya seperti ini, masih tradisional ya, bagus banget loh. Ini kayak kita tuh kembali kemana ya, ke zaman dulu ya, seperti tinggal di rumah nenek ya. Mungkin kalau yang ada rumah kampung neneknya seperti ini. Dan ini di kali atau gotnya ini isinya ikan loh, lihat tuh, saking jernihnya nih airnya. Jadi di depan halaman rumah nih got ini saluran air isinya ikan emas dan ikan nila loh, saking bersihnya air di sini. Dan yang suka jajan di sini juga ada warung, banyak banget warung di sini. Jadi jangan takut ya kalau mau jajan, di sini banyak banget warung-warung ya. Rumah makan juga ada, kalau kakak mau pesan makan di warung-warung itu bisa pesan makanan ya, dan menunya bisa pilih situ. Ya, dan kita mau ke depan lagi, kita mau lihat kebun tehnya seperti apa. Inilah suasana tradisional di Jamuju Homestay ya. Bener-bener pengen balik lagi ya Sabila ke sana ya. Bener-bener ya pengen ke sana lagi kalau ada waktu, ada rezeki. Insya Allah Ayah Sabila mau ngajak keluarga besar ke sana ya. Di sana dia kan punya perkampungan. Ya, lahannya ya Jamuju.
Dan di depan kita ini adalah tempat campingnya. Jadi tempat campingnya itu cuma searah sungai aja ya, sungai atau kali kecil di depan kita ini. Jadi nggak banyak dia, nggak seperti Nyampai, tapi dia cuma sedikit saja ya. Cuma ada beberapa blok. Nah ini di depan itu adalah pintu masuk atau pos penjagaan gapura di depan sana. Ya nanti kita mau lihat review tempat campingnya ya. Tapi ini kita mau ke depan dulu lihat dari depan seperti apa untuk keseluruhannya ya tempat camping ini atau Jamuju ini ya. Dan ini adalah gapura menuju desa Jamuju ya. Ini dari bambu ini untuk menyambut 17 Agustus kemarin. Dan di depan ini ada juga pos pengawas atau pos pemantau untuk masuk area Jamuju ya. Nah ini pos di sini, cuma kemarin yang jaga nggak ada ya kalau waktu malam ya, tapi kalau pagi atau siang mungkin ada yang jaga di sini. Jadi sebelum masuk Jamuju kita ngelewatin pos itu. Nah di sebelah sana itu ada kolam ikan, kemarin lagi ada acara lomba ya, dan ramai banget di sana. Nah jalanannya seperti ini. Kalau mau masuk desa Jamuju ini mayoritas jalannya berbatu dan belum ada aspal atau coran, hanya beberapa saja ya yang ada coran atau aspal ya. Di depan itu dekat kebun teh masih ada coran dan aspal, tapi sudah mau memasuki daerah Jamuju ini banyakan jalannya berbatu. Dan ini adalah tempat parkir yang di blok D dari D1, D2, D3, D4, D5 ya. Jadi parkir di sini karena D1 sampai D5 itu tidak bisa camper van kecuali yang blok lain. Kalau yang blok lain masih bisa camper van, tapi kalau blok D dia nggak ada parkiran di samping tenda, jadi parkirnya di tempat yang lain ya. Nah ini blok D1, 2, 3, 4, dan 5 di pinggir sungai, jadi dia non camper van. Sedangkan yang blok lain ini blok C, dia bisa parkir di samping tenda tuh ya. Ini C, mulai dari C berapa, C9 kalau nggak salah ya, dari C9 sampai C1 yang di depan ya. Nah ini sampingnya adalah sungai kecil seperti ini ya. Dan ini adalah blok C 98765431 sampai ke depan sana ya. Nah ini mobil masih bisa masuk karena space-nya lebih besar daripada yang di blok D. Nah ini saya matikan, maaf audionya karena yang sebelah kiri ini nyalakan musik, nanti takut copyright, jadi saya matikan audionya, jadi hanya suara saya aja ya. Dan di Jamuju ini setiap blok ada toilet atau kamar mandinya ya. Kebanyakan toiletnya adalah jongkok. Ini blok C ya. Blok D ada, cuma saya nggak videokan karena jalan kesananya saya bingung karena tenda itu nutupin jalanan kita semua dan kita mesti lewat tengah-tengah kebun teh. Dan saya takut ganggu jadi nggak saya videokan. Nah ini yang saya videokan adalah yang blok C ya. Ini toilet dan kamar mandi yang blok C-nya.
Dan area untuk cuci piring ya, cuci alat-alat masak dan lain-lain ada di sini di dekat toilet atau kamar mandi. Jadi di setiap blok itu ada kamar mandi dan ada tempat cuci piring, ada tong sampah juga di situ. Nah, ini toiletnya seperti ini. Untuk toilet yang di blok C ini lebih besar ya dibandingkan di blok A dan blok B ya. Nah, ini dia tuh toiletnya seperti ini, lebih besar dibandingkan toilet-toilet yang lain. Tuh, ini jongkok semua ya, nggak ada water heater. Jadi masih benar-benar alami ya, toiletnya seperti ini tuh. Jadi nggak ada apa namanya water heaternya ya. Jadi mandi RS di sini. Karena kemarin Aisyah bilang baru berani mandi itu jam 12 siang ya, atau setengah 12 siang itu kalau nggak salah. Itu benar-benar kayak RS. Gimana kalau pagi-pagi, coba bayangin ya. Kalau kakak nggak percaya silakan nyoba sendiri ke sini ya. Dan untuk sungai di Jamuju ini relatif lebih kecil ya, aliran sungainya tuh nggak besar, nggak seperti yang di Nyampai. Dia lebih kecil dan lebih bisa dipakai buat anak-anak bermain ya di sungai ini. Jadi dia nggak bahaya banget seperti di Nyampai. Kalau Nyampai kadang-kadang suka deras ya, dan suka berwarna coklat apalagi kalau hujan. Nah, kalau di Jamuju ini lebih bersih karena dia kecil kanalnya, airnya itu sungainya kecil dia. Dan sekarang kita di blok B ya, seberang kanan itu adalah blok B. Dari blok B1, 2, 3 dan 4 ya, sampai 5 kalau nggak salah ya. Nah, yang blok B1 itu yang mobil putih. Nah, itu kamar mandi atau toiletnya. Nanti kita ke sana ya. Nah, ini ada sungainya juga di sini. Sungainya seperti ini, relatif lebih bersih ya, lebih kecil. Dan itu toiletnya ada di sana untuk blok B dan blok A. Jadi blok B dan blok A ini kamar mandinya jadi satu, dia lebih kecil juga ya. Sekarang kita lihat untuk kamar mandi atau toilet blok B dan blok A. Ini ada 3 kamar mandi, jadi lebih kecil daripada yang di blok sebelumnya ya, di blok C tadi. Tuh ya, ini kecil banget nih kalau kamar mandi seperti ini ya. Tuh, kecil banget kan. Jadi kecil sekali dibandingkan yang di blok C tadi ya. Toiletnya tuh. Ini toilet paling kecil ya. Dan ini 2 blok, blok A dan blok B. Sini juga ada tempat cuci piring, jadi setiap cuci piring sini ada. Nih saya mau matikan kerannya tapi ternyata nggak bisa, kerannya pada dol semua nih, jadi airnya ngalir terus ya. Nah, ini blok A ya, ini ada camper van juga ya. Blok A ini ada blok A1 dan blok A2. Cuma kemarin ini ada camper van, bingung nih masuk blok A atau memang dia tambahan ya di luar blok, karena blok A itu di depan itu blok A1 dan blok A2. Nih camper van apa itu masukkan di luar blok atau bagaimana saya nggak tahu. Nah, di depan ini ada jalan menuju Curug. Nah, ini dia Curug. Nah, Curugnya ada yang tahu nama Curugnya apa? Coba jawab di kolom komentar ya yang tahu ya. Dan jarak ke Curug itu katanya kurang lebih 15 menit lah ya, 15 menit jaraknya dari tempat blok A ini ke Curug ya. Jadi jalan kaki 15 menit kita nyampe di sana. Cuma ayah nggak ke Curugnya karena kita mau check out buru-buru, karena kita mau ke Nyampai, mau camping lagi di sana ya. Jadi video nyampainya nanti setelah video ini ya. Enggak, ini bloknya blok apa? Oh, ini yang mobil putih.
B. Ya, B1. namanya TC. Itu di sini berarti malam. Oh, pijat ya. Teruntung kan? Hah? Enggak. Lu yang punya. Hah? Orang sini. Jamuju itu pohon apa? Apa tuh, pohon kopi? Oh, pohon cemara itu namanya jamuju. Yang mana pohonnya? Yang kayak cemara itu. Itu namanya jamuju. Jamuju semua. Ini gimana? Iya. Standby. Ya, oh, lagi ya.
Berikut ini adalah katalog dan harga-harga yang resmi dari Jamuju ya. Untuk nomor kontak bisa lihat di deskripsi. Sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari penginapan, cari homestay, jadi tempat camping yang mantap. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya karena itu sangat berarti buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.